Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang desain pembelajaran yang berjudul model Dick and Carey dan model CAM. Langsung saja materinya yang akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, langsung saja di sini yang pertama yaitu model CAM. Model CAM adalah suatu pendekatan sistematik dalam merancang pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar yang berorientasi pada pemecahan masalah, dengan mempertimbangkan karakteristik siswa dan lingkungan belajar. Model ini menekankan pada interaksi antar siswa, tujuan, metode, dan evaluasi. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah dalam desain pembelajaran model CAM. Yang pertama yaitu menentukan tujuan instruksional umum atau standar kompetensi, yaitu langkah awal, contohnya seperti SK. Tanpa SK atau tujuan umum, maka pembelajaran akan kehilangan arah dan tidak akan terukur keberhasilannya. Yang kedua di sini menganalisis karakteristik peserta didik, yaitu mengetahui latar belakang siswa seperti usia, kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan kebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu menentukan TIK atau tujuan instruksional khusus atau kompetensi dasar, yaitu merincikan tujuan umum menjadi tujuan khusus. Yang keempat menentukan materi pelajaran, yaitu menyiapkan isi atau materi ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Contohnya misalkan membuat materi tentang fotosintesis, terus isinya yaitu bagaimana sih definisi fotosintesis itu, prosesnya seperti apa, dan faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis tersebut. Yang selanjutnya yang nomor 5 yaitu menetapkan penjagaan awal atau pretest, digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal siswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Yang keenam yaitu menentukan strategi belajar mengajar, menentukan metode dan pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan materi agar sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketujuh yaitu mengkoordinasi sarana penunjang, seperti menyiapkan laptop, proyektor, atau ruang laboratorium untuk praktik siswa. Yang terakhir yaitu yang ke-8, mengadakan evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah tahap akhir yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana sih siswa itu memahami materi yang sudah diberikan, misalnya dengan memberikan kuis atau soal yang akan dijawab oleh siswa tersebut. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang model Dick and Carey. Nah, teman-teman pasti belum tahu kan apa itu model Dick and Carey? Nah, model Dick and Carey itu ialah sebuah model sistematis dalam desain pembelajaran yang sangat cocok digunakan di sekolah. Dan dalam konteksnya itu dia formal ya. Nah, seperti dalam sistem pembelajaran yang melibatkan penggunaan komputer, misalnya e-learning atau pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, di sana cocok digunakan model Dick and Carey ini. Nah, di sini ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita harus menentukan apa sih tujuan yang ingin kita capai secara umum. Seperti contohnya saya itu menjadi guru bahasa Inggris ya di sekolah. Nah, tujuan umum saya itu ingin melihat anak murid saya itu, siswa saya itu mampu memahami dan menggunakan kosakata dalam bahasa Inggris. Seperti contoh, ketika perkenalan itu, siswa saya harus menguasai bagaimana sih cara perkenalan di dalam bahasa Inggris tersebut. Nah, lalu yang kedua di sini yaitu setelah kita menentukan apa yang ingin kita capai, lalu kita akan melaksanakan analisis pembelajaran, memahami, mengetahui, dan keterampilannya. Seperti contoh ya, sudah saya tadi ingin contohkan saya jadi guru bahasa Inggris. Contohnya siswa saya itu ingin mengajarkannya itu tentang perkenalan. Nah, sekarang tinggal kita melaksanakannya. Bagaimana sih cara mereka melaksanakannya? Apakah mereka bisa dalam memperkenalkan diri mereka dalam bahasa Inggris? Nah, itu
cara kita melaksanakannya. Lalu yang kedua yaitu yang ketiga maksudnya yaitu mengetahui bagaimana gaya belajar siswa, latar belakang dan keterbatasan mereka. Nah, yang kita ketahui ya, kita semua ini tidak ada yang namanya bodoh, pintar, tidak ada. Kita semuanya itu sama-sama. Tetapi ada yang membedakan kita, bagaimana cara kita menangkap materi dan bagaimana cara kita memahami apa yang disampaikan oleh guru kita tersebut. Nah, di sana kita menganalisis bagaimana sih cara murid-murid kita itu menangkap materi. Terus bagaimana sih cara mereka merespon kita. Nah, di sana kita harus menyesuaikan gaya apa yang ingin kita sampaikan oleh mereka. Nah, yang keempat di sini membuat tujuan yang spesifik dan terukur tentang apa yang siswa harus bisa tunjukkan setelah pembelajaran. Nah, seperti contoh ya, tadi kan perkenalan ya. Sudah perkenalan itu apakah mereka bisa nih menunjukkan semuanya dari introduction, perkenalan, sampai semuanya itu. Apakah mereka bisa pokoknya menyebutkan semuanya. Pokoknya tinggal kita lihat aja gitu. Nah, lalu yang kelima di sini membuat soal atau tes yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan. Nah, tentu saja kalau kita ingin melihat mengukur pencapaiannya, kita tentunya menggunakan tes ya, atau itulah. Lalu yang keenam di sini merancang cara dan metode pembelajaran agar siswa dapat belajar dan efektif. Ini kayaknya simpel ya, sudah dimengerti. Lanjut yang ketujuh, pilih dan susun materi pembelajaran yang sesuai dan menarik untuk menunjang pembelajaran. Ya, seperti contoh misalkan kalau kita mau menyampaikan materi, kita harus menggunakan video presentasi ya, biar siswa-siswa yang di belakang itu tidak jenuh ketika kita menyampaikannya itu dengan cara ceramah aja atau menyampaikan secara langsung. Kita bisa menampilkannya melewat presentasi gitu. Yang kedelapan di sini mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Nah, maksudnya di sini desain formatif itu ketika kita sudah melakukan pembelajaran itu, kita langsung nih evaluasi gitu. Di mana sih tempat kurangnya mereka? Nah, di sana kita melihat apakah di sini tempat kurangnya atau di sana. Pokoknya evaluasi formatif ini kita melakukannya itu terus-menerus. Jangan jangan setahun sekali gitu. Yang kesembilan di sini merevisi bahan pembelajaran. Maksudnya adalah setelah tadi kita melakukan evaluasi formatif itu, kita merevisi nih apa saja sih kurangnya dan apa yang perlu kita tambah gitu. Nah, yang kesembilan di sini mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Nah, teman-teman pasti belum tahu ya apa sih sumatif dan formatif itu. Kan tadi yang formatif itu kita melaksanakannya setelah kita selesai pembelajarannya. Kalau sumatif ini kita melakukannya kayak ujian lah, kayak UTS atau UAS gitu. Kita melakukannya itu di akhir pembelajaran. Nah, oke, itu saja dari kami. Bye-bye.